Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran Bu Manda, pelajaran TIK tentang menghapus gambar. Nah ya, kali ini kita akan belajar tentang menghapus gambar. Nah, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya jika Ananda membaca bukunya terlebih dahulu pada halaman 11 sampai halaman 13 ya. Dari halaman 11 sampai halaman 13. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim ya. Oke, mari kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada poin-poin pembelajaran yang harus Ananda ketahui ya. Pertama, mengenal menghapus gambar. Apa itu menghapus gambar? Nanti akan Bunda terangkan. 2. Fungsi menghapus gambar. 3. Cara menghapus gambar. 4. Latihan atau exercise-nya. Nanti Bunda akan berikan latihan ya. Sekarang Ananda boleh pasang headset terlebih dahulu jika di rumahnya ada adiknya atau adiknya sedang berisik atau kakaknya sedang belajar yang lain, itu bisa Ananda mendengarkannya menggunakan headset agar lebih jelas gitu ya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, jadi misalnya Ananda ingin mengenal menghapus gambar. Nah, itu apa sih? Itu menghapus bagian gambar atau seluruh gambar yang Ananda bisa buat sebagai gambar yang baru. Misalnya Ananda inginnya gambarnya tidak ada stroberinya, ada 2 gitu. Pengen Ananda cuma ingin hanya stroberinya dibutuhkan 1. Contoh gambarnya, Ananda bisa pakai stroberinya 1 dan dihapus yang satunya, seperti itu ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan ada menghapus gambar ya. Pertama, menghapus gambar ini sendiri ada fungsinya. Fungsinya itu untuk membersihkan bagian gambar yang kotor. Nah, jika misalnya nanti ada gambarnya backgroundnya Ananda tidak suka atau pengen mengganti gambarnya agar hanya berfokus pada gambar intinya saja, nah itu bisa Ananda menggunakan atau menjadikan alasan untuk gambar Ananda ingin Ananda hapus gitu ya. Jadinya membersihkan bagian gambar yang kotor. 2. Menghapus sebagian gambar. Nah, misalnya Ananda nanti ada contohnya Bu Manda buat, Ananda misalnya ingin gambarnya dihapuskan sebagian. Misalnya stroberi kan ada pucuknya ya, misalnya Ananda ingin pucuknya hilang, nah itu bisa Ananda hapus ya sebagian gambar. Jadi itu namanya menghapus sebagian gambar. Kalau misalnya membersihkan background atau belakang layar yang kotor, nah itu bisa sebagai fungsinya membersihkan bagian gambar yang kotor, seperti itu ya. Nah, ini Bu Manda ada contohnya di slide selanjutnya. Mari kita lihat ya contohnya. Nah, ini di sini ada contoh gambarnya ya, contoh membersihkan gambar yang kotor. Pertama, sebelum diedit itu gambarnya belakangnya Bapak dokter ikannya itu ceritanya belakangnya ada item-itemnya ya. Nah, misalnya Anda ingin membersihkan belakang gambar yang kotor, nah Anda bisa dihapuskan yang belakangnya ya. Nah, terlihat kan perbedaannya antara gambar pertama dengan gambar kedua ya. Bisa Anda perhatikan baik-baik. Nah, jika Ananda sudah tahu bedanya di mana, maka itu namanya membersihkan gambar yang kotor ya, atau gambar yang Ananda tidak inginkan, bisa dihapus nanti pakai ikon eraser ya. Nah, nanti kita lanjut lagi nih contoh yang kedua. Oke, mari kita simak. Nah, ini contoh menghapus sebagian gambar. Nah, di gambar pertama itu kan stroberinya ada 2 ya, pucuknya juga ada 2. Pucuk tahu kan pucuk yang kata hijau-hijau daunnya itu. Nah, di sebelahnya di gambar kedua yang satu nih yang stroberinya utuh masih ada pucuknya, tapi yang separuhnya sudah tidak ada pucuknya. Nah, itu namanya menghapus sebagian gambar ya. Jadi hanya sebagian saja yang dari gambar yang Ananda ingin hapuskan gitu, yang Ananda ingin hilangkan. Seperti itu ya. Nah, jadi Ananda harus bisa membedakan mana menghapus
background bagian belakang atau yang kotor sama menghapus bagian gambar ya, beda ya. Jadi coba diperhatikan gambarnya. Nah, jika Anda sudah selesai memperhatikan, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini cara menghapus gambarnya ya. Pertama, klik home. Nah, kan tadi Ananda pasti bertanya-tanya gimana sih nih Bu Manda cara menghapus gambarnya, orang belum diterangin caranya. Nah, ini Bu Manda akan menerangkan caranya. Pertama, Ananda klik home. Home itu yang ada di atas table ya. Pada misalnya kan di laptopnya masing-masing nanti ada di Microsoft Word-nya. Ananda pilih home. Nanti di home itu ada tandanya ya. Lalu pilih pada group tools atau di kotak-kotaknya itu kan nanti ada grupnya ya. Nah, di situ nanti Anda bisa pilih di group tools namanya ya. Nah, di sini Anda langsung pilih nih yang seperti penghapus. Kalau misalnya di tempat pensil Anda kan ada yang bentuknya penghapus ya. Nah, ini namanya ikon eraser. Eraser itu adalah ikon untuk menghapus ya. Jadi Anda bisa menghapusnya pakai ikon eraser ini. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham cara menghapus gambar? Pertama-tama, apa itu menghapus gambar? Menghapus gambar itu menghilangkan sebagian gambar untuk menjadi gambar yang baru atau gambar yang Anda inginkan. Yang kedua, fungsinya itu untuk membersihkan bagian gambar yang kotor. Kedua, untuk menghapus sebagian gambar ya. Nah, lanjut ya. Ini tadi Bu Manda udah jelasin tentang cara menghapus gambar, yaitu pertama klik home, kedua pilih pada group tools, lalu ketiga klik ikon eraser. Nah, eraser itu bentuknya seperti penghapus yang ada di laptop Anda ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini nih ada pertanyaan kah? Jika Ananda ada yang belum jelas tadi Bu Manda menjelaskannya, Ananda masih bingung, nah Ananda bisa bertanya langsung kepada Bu Manda via WA chat ya. Nah, jika Ananda ingin mengumpulkan tugas, nanti kan Bu Manda berikan tugas. Jika Ananda ingin mengumpulkan tugas, batasnya hanya sampai jam 9. Jika ada Ananda yang belum mengirimkan di batas jam 9, Ananda bisa mengirimkannya besok hari ya. Tidak perlu mengechat Bu Manda sampai jam 10 malam. Oke, jadi kalau misalnya Ananda udah selesai, orang tuanya lagi kerja, Ananda bisa dikiriminnya besok hari, nggak apa-apa, nilainya nggak dikurangin sama Bu Manda ya. Oke, kita lanjut ya, kita lihat soal dari Bu Manda. Nah, ini dia exercise atau latihan untuk kelas 3 ya. Nah, di buku kalian ada di halaman 13. Nah, kalian bisa kerjakan soalnya di buku tulis ya, soal dan jawaban ya. Tulis soal dan jawaban. Nah, jika sudah selesai, Ananda bisa kirim via chat personal WA ya ke Bu Manda ya. Nanti Bu Manda tunggu tugas kalian, minta tolong Bunda ya dikirimkan. Nah, sampai di sini Ananda sangat bagus ya, sudah menonton video Bu Manda dari awal sampai akhir. Ananda sangat pintar ya. Nah, Ananda walaupun belajarnya kita dari rumah, Ananda tetap dibaca bukunya. Kalau yang ada laptop atau komputer di rumahnya punya ayah ibunya, bisa Ananda pakai buat praktek. Untuk yang tidak ada komputer atau laptop di rumahnya, tidak apa-apa, jangan berkecil hati, tetap dibaca bukunya saja. Nanti insya Allah kalau kita sudah bisa masuk kembali, kita akan praktek di sekolah ya. Terima kasih. Sekali lagi Bu Manda bilang terima kasih telah menonton video Bu Manda. Thanks for watching video presentation dari Bu Manda. Jika Bu Manda ada salah dalam melakukan pembelajaran atau menerangkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.